Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Guru-guru hebat yang sangat luar biasa sekali. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Sigit Sugiarto. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya akan melanjutkan pembahasan mengenai FR untuk pretest PPG dalam jabatan untuk materi PJOK di tahun 2023 ya teman-teman. Di sini sudah di part 6. Oke, yang tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang belum terpanggil untuk pretest. Simak video ini sampai selesai ya, dan pahami kata kunci yang saya berikan di setiap pembahasannya. Ingat ya teman-teman, kata kuncinya. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, saya mengajak kepada teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu ya teman-teman, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan untuk video-video saya selanjutnya. Oke teman-teman, insya Allah di video kali ini saya akan memberikan FR yang sudah pasti keluar yang kemarin ya teman-teman di pretest PPG dari teman-teman yang chat WA saya ataupun DM Instagram saya. Oke, saya akan mencoba menguraikan dan menjelaskan FR tersebut ya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman, simak sampai selesai ya. Di part 6 FR pretest PPG dalam jabatan untuk PJOK di tahun 2023. Ini untuk materi profesional dan pedagogik ya teman-teman. Untuk literasi dan numerasinya insya Allah di part 7 ya teman-teman. Simak baik-baik. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya teman-teman, sekarang akhir-akhir ini sedang hangat isu-isu yaitu tentang adanya afirmasi untuk Bapak Ibu guru yang mengajar dengan TMT dari tahun 2005 sampai dengan 2015 yang akan diluluskan secara otomatis dalam seleksi akademik PPG 2023. Oke teman-teman, untuk menanggapi info tersebut, oke Bapak Ibu perlu untuk bertindak dewasa ya, karena Bapak Ibu juga perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk belajar. Jika nantinya info ini tidak valid ya. Oke, kalaupun ini info valid, berarti ini menjadi rezeki untuk Bapak Ibu semuanya yang masuk ke dalam kategori tersebut. Tetapi untuk lebih tenangnya, Bapak Ibu harus tetap belajar ya, agar Bapak Ibu info apapun, baik ini benar ataupun tidak, Bapak Ibu sudah siap ya, baik itu afirmasi maupun jalur tes. Oke teman-teman, jadi sikapi ini dengan bijak dan dewasa ya. Oke, kita lanjut di pembahasan soalnya teman-teman. Ini ada FR yang ke-71, kita melanjutkan di part 5 kemarin ya, sampai sampai nomor 70, sekarang di FR nomor 71, itu tentang posisi tubuh yang berdiri tegak, tangan di samping, badan dan pandangan menghadap ke depan disebut. Oke, ini gampang sekali teman-teman. Kalau ada soal seperti ini, jawab saja sikap anatomis tubuh. Itu seperti sikap sempurna ya teman-teman. Hanya yang membedakan adalah posisi tangan, dia tidak mengepal, melainkan dia membuka dan menghadap ke depan. Oke, jika ada soal seperti ini, jawabannya adalah sikap anatomis tubuh. Lanjut teman-teman. FR nomor 72. Harmonisasi gerak dan irama dalam aktivitas gerak berirama sangatlah penting untuk dikuasai peserta didik. Selain harus dapat menguasai langkah kaki, juga harus mampu mengkombinasikannya dengan ayunan lengan, yang merupakan gerak dasar langkah kaki. Pada aktivitas gerak berirama adalah, oke teman-teman, pertanyaannya adalah yang merupakan gerak dasar langkah kaki pada aktivitas gerak berirama. Oke ya teman-teman, itu pembahasannya atau jawabannya teman-teman, yaitu gerak lunges dan marching. Apa artinya itu? Saya uraikan ya teman-teman. Yang pertama, lunges adalah gerakan melangkahkan kaki ke depan dan ke samping sembari memindahkan sebagian berat tubuh. Kalau marchingnya yang kedua itu adalah gerakan jalan di tempat dalam senam irama. Jadi ketika ada soal seperti ini teman-teman, jawab saja yaitu lunges dan marching. Ingat ya teman-teman, catat baik-baik. Kita lanjut di FR ke-73. Salah satu perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga dapat ditinjau dari perlakuan yang tidak dipaksakan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan anak. Sedangkan pendidikan olahraga cenderung dipaksakan. Pernyataan tersebut merupakan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga ditinjau pada komponen
Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman, perbedaan antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga, yaitu jawabannya materi ya teman-teman. Kenapa materi? Nih, saya uraikan teman-teman. Dalam pendidikan jasmani, materi atau peraturan di sini dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kita ketahui sebenarnya teman-teman, pendidikan jasmani itu ketika materi atau peraturannya, misal kita mengajar materi bola voli. Aturan di permainan bola voli itu ada 6 ya teman-teman. 6 orang versus 6 orang. Tetapi untuk pendidikan jasmani kita sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya kita boleh 7 lawan 7 atau 8 lawan 8. Itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik atau disesuaikan dengan sarana dan prasarana di sekolah. Itu maksudnya teman-teman. Terus alasan yang kedua, dalam pendidikan olahraga itu materi atau peraturan harus baku. Itu perbedaannya teman-teman. Jadi tidak boleh ketika di pendidikan olahraga seorang atlet itu melakukan pertandingan bola voli 8 versus 8 atau 4 versus 4. Tetapi harus baku ya teman-teman, 6 versus 6. Begitu maksudnya. Oke teman-teman, sudah saya uraikan. Jadi ketika ada soal seperti ini, jawabannya adalah materi. Atau dalam artian ini peraturannya teman-teman, atau isinya. Kita lanjut teman-teman. Di FR ke-74. Pada senam lantai, saat melakukan putaran di udara dan akan mendarat kembali di lantai, gerakan apa yang harus dilakukan untuk menghindari cedera? Jadi untuk menghindari cedera pada saat senam lantai itu pada gerakan apa teman-teman? Mohon maaf. Jadi di pembahasan kali ini yaitu di gerakan landing atau mendarat teman-teman ya. Jadi sama ketika senam lantai itu gerakan mendarat itu yang sangat penting sekali teman-teman agar menghindari dari adanya cedera. Kita lanjut teman-teman. Di FR ke-75. Pak Tri Joko Susilo ingin mengajarkan gerakan loncat kangkang pada siswa menggunakan pendekatan pola gerak dominan. Pak Joko yakin pendekatan tersebut yang dirasa paling cocok dalam pembelajaran senam lantai. Pada saat melakukan gerak loncat kangkang, jenis pola gerak dominan apa yang dilakukan oleh siswa? Oke, jika ada soal seperti ini tentang Tri Joko atau Pak Tri Joko Susilo, yaitu gerakan loncat kangkang, maka jawabannya adalah spring ya teman-teman, atau dalam kata lainnya melompat dan meloncat. Jadi pola gerak dominan apa yang harus dilakukan oleh siswa, yaitu gerakan spring, agar mereka atau peserta didik dapat melakukan gerak loncat kangkang ya teman-teman. Paham ya? Kita lanjut FR ke-76. Bu Siska ingin mengajar peserta didiknya berupa gerakan meroda. Pendekatan pola gerak dominan mana yang tepat untuk menunjang keberhasilan pembelajaran PJOK tersebut? Kira-kira gerak dominan apa ya teman-teman? Kita gerak di unsur gerakan meroda. Itu tentunya saja jawabannya adalah rotasi ya teman-teman. Karena di meroda itu gerakannya berputar. Jadi gerak dominan yang dominan sekali di gerakan meroda itu adalah rotasi. Oke teman-teman, lanjut FR ke-77. Guru sedang menilai keterampilan melempar bola. Guru mendapatkan info bahwa kaki dan tangan beberapa peserta didik salah posisi, yaitu kaki dalam posisi sejajar sehingga badan menghadap ke depan, atau jika posisi badan menyamping, kaki dan tangan tidak dalam posisi bersilang. Apa nama cara penilaian yang digunakan sehingga guru mendapatkan informasi tersebut? Kira-kira cara penilaian apa yang teman-teman? Jadi seorang guru itu tahu bahwa informasi tersebut itu benar, bahwa peserta didik itu salah dalam posisi kaki dan tangannya teman-teman. Jadi pembahasannya atau jawabannya itu dalam penilaian proses orientasi. Karena kita bisa melihat dari prosesnya, kita bisa melihat bahwa kekurangan peserta didik itu di gerakan kaki misalkan dan tangan. Oke teman-teman. Itu pembahasan di FR ke-77. Lanjut FR ke-78. Posisi ideal setelah memukul bola pada permainan bulu tangkis, teman-teman. Kira-kira apa? Jadi ketika atlet atau peserta didik setelah memukul bola di permainan bulu tangkis, maka posisinya harus kemana nih? Pembahasannya di sini teman-teman, jawabannya yaitu harus ke tengah. Baik itu misalkan peserta didik memukul bola di depan net, setelah memukul bola itu harus tentu ke tengah lagi ya teman-teman. Apalagi misalkan dia memukul bola hasil lob dari lawannya, berarti kan mundur ya teman-teman.
Ketika sudah melakukan pukulan, berarti peserta didik itu atau atlet itu harus ke tengah lagi, teman-teman. Oke, paham ya teman-teman? Kita lanjut 79. Berikut ini merupakan gerak atau langkah kaki pada senam aerobik. Ingat teman-teman, langkah kaki pada senam aerobik itu apa aja? Di sini ada pembahasannya teman-teman, yaitu jumping jack atau lompat kangkang, teman-teman. Ini gampang sekali jawabannya ya. Ketika ada soal seperti ini, jawab saja jumping jack atau lompat kangkang. Baik, lanjut FR ke-80. Dalam lompat jauh, sudut paling efisien untuk mencapai lompatan jauh yang maksimal terletak pada fase. Kira-kira fase apa, teman-teman? Oke, di sini ada pembahasannya atau jawabannya itu fase lepas, yaitu ketika fase dimana setelah menolak ya teman-teman. Jadi sudut yang paling efisien untuk mencapai lompatan yang maksimal itu ketika fase lepas. Sudut berapa yang dilakukan oleh peserta didik itu akan menunjang maksimal atau tidaknya hasil lompatan, teman-teman. Kita lanjut FR ke-81. Mengapa pada saat melakukan marching pada senam aerobik harus dengan low impact? Kenapa, teman-teman? Marching itu apa, teman-teman? Tadi sudah dijelaskan ya di FR sebelumnya tadi. Kita ada pembahasannya, teman-teman. Saat melakukan gerakan kedua kaki atau salah satu kaki masih menempel di lantai atau jalan di tempat, teman-teman. Jadi gerakan marching itu sama saja dengan jalan di tempat ketika kita melakukan senam aerobik. Oke, teman-teman. Ingat-ingat, jalan di tempat itu namanya marching di senam irama atau senam aerobik. Mohon maaf ya teman-teman, agak berisik sedikit. Semoga teman-teman tetap fokus dengan suara saya ya. Kita lanjut teman-teman, FR ke-82. Yang dikatakan gerak lurus dalam olahraga adalah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk teman-teman. Yang dikatakan gerak lurus dalam olahraga ada beberapa opsi yang menurut saya itu dapat mengecoh ya teman-teman. Termasuk ada lemparan bowling, teman-teman. Tapi menurut saya itu belum terlalu pas ya. Jawaban yang paling pas itu menurut saya itu dalam pemeranan bola basket, operan chest pass. Karena operan chest pass itu sudah pasti lurus ya teman-teman, ke depan dada. Oke teman-teman, kita lanjut di FR ke-83. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari, kita ada pembahasannya teman-teman, yaitu tahap dari ikonik ya teman-teman. Ingat, di uraian ini kita ada 3 fase menurut Brunner, teman-teman. Yang pertama enaktif, yaitu belajar sambil melakukan. Yang kedua ikonik, belajar melalui gambar-gambar yang tadi soal ya teman-teman. Yang ketiga simbolik, yaitu ide atau gagasan, teman-teman. Oke, paham ya? Di FR ke-83 tentang Brunner, teman-teman. Lanjut FR ke-84. Kurikulum Merdeka menuntut menyiapkan rencana pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran untuk keperluan yang lebih mendasar dalam bentuk, kira-kira apa teman-teman? Ketika ada pertanyaan tentang kurikulum Merdeka ini, itu jawabannya teman-teman atau pembahasannya, pedoman pembelajaran dan tolak ukur keberhasilan pembelajaran di kelas, itu modul ajar sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ya, jawabannya ini teman-teman ya. Ingat-ingat. Kita lanjut di FR ke-85. Nih, pembelajaran yang dilakukan guru bertujuan membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi. Pemilihan sumber belajar berbasis ICT kembali lagi berperan penting untuk membantu peningkatan kompetensi tersebut. Oleh karena itu, pemilihan sumber belajar berbasis ICT hendaknya memperhatikan aspek berikut. Jadi ada beberapa aspek ya teman-teman sebelum kita menggunakan ICT ini. Salah satunya itu adalah di pembahasan ini, yaitu kesiapan guru dalam memilih media yang sesuai dengan tujuan dan bahan pembelajaran yang akan diajarkan. Jadi kesiapan gurunya dulu ya teman-teman sebelum kita menggunakan media yang berbasis ICT, teman-teman. Lanjut di FR 86. Oke, mengklasifikasikan keterampilan gerak dapat dibuat berdasarkan beberapa sudut pandang. Klasifikasi keterampilan gerak ini adalah beberapa berikut ya teman-teman. Ingat teman-teman tentang gerak diskret, kontinu, agal, halus, dan lain-lain teman-teman.
Nah, ini adalah klasifikasi keterampilan gerak yang seperti itu. Jadi ini adalah klasifikasinya teman-teman. Jadi ada pembahasannya teman-teman. Yang pertama harus kecermatan gerak. Itu tentunya di dalamnya ada apa namanya? Ada tentang gerak diskret, terus continue, serial dan lain-lain teman-teman. Terus ada perbedaan titik awal dan titik akhir, terus stabilitas lingkungan. Kalau stabilitas lingkungan itu gerak tertutup dan terbuka teman-teman. Oke, paham ya? Kita lanjut teman-teman di FR87. Dalam susunan makanan yang sehat terdapat 3 unsur, yaitu ini gampang sekali teman-teman. Jika ada pertanyaan seperti ini, bahwa susunan makanan yang sehat itu harus memberikan tenaga, membangun tenaga, dan juga pengatur tenaga. Itu teman-teman yang harus diingat ya, memberi tenaga, membangun tenaga, dan pengatur tenaga. Kita lanjut teman-teman, FR88. Jenis aktivitas berikut yang termasuk dalam lingkup materi pembelajaran permainan dan olahraga teman-teman. Pembahasannya tentu permainan bola besar, bola kecil, nomor-nomor atletik, dan bela diri. Lanjut teman-teman, FR ke-89. Ada keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhirnya dari gerakan tersebut. Contohnya adalah keterampilan gerak bermain tenis atau permainan bola, olahraga lainnya. Karena merupakan rangkaian dari bermacam-macam gerakan, maka disebut keterampilan gerak. Nah, ini yang termasuk yang tadi teman-teman. Titik awal dan akhirnya, jadi tidak diketahui di sini. Yaitu jawabannya adalah gerak continue teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut di FR, ini kayaknya terakhir teman-teman ya, nomor 90. Seorang pelompat tinggi dan pelompat jauh akan sangat baik dalam performanya jika mengetahui dan menerapkan hukum-hukum. Sini ada hukum-hukum teman-teman ya. Pertama, aksi reaksi, yaitu hukum Newton 3. Terus gaya gesek ketika kaki itu menolak. Terus torso tentang bentuk badan dan tulang dan lain-lain. Dan momentum. Oke teman-teman, di sini ada 4 mohon maaf teman-teman. Di sini ada 4 hukum, tetapi di pembahasan atau di opsi soal, opsi jawabannya di sana ada kelembaman, tetapi ditulisnya kelembaban. Makanya di sini saya memilih jawaban aksi reaksi, gaya gesek, torso, dan momentum. Oke baik teman-teman, video kali ini cukup sekian di FR part 6. Semoga teman-teman ini dapat membantu ya dalam persiapan pretest PPG. Ingat teman-teman, jika ada info afirmasi ataupun lolos seleksi secara langsung tidak melalui pretest, teman-teman jangan telan mentah-mentah ya. Teman-teman harus tetap juga belajar agar menyiapkan segala sesuatunya. Oke baik teman-teman, jika teman-teman mempunyai FR mengenai literasi dan numerasi, bisa DM Instagram saya. Jika teman-teman ingin berbagi dan saya ingin membahasnya teman-teman. Mohon maaf teman-teman, saya masih batuk ya. Jadi oke teman-teman, maaf ya. Jadi teman-teman sekali lagi yang punya FR mengenai literasi dan numerasi, silahkan DM Instagram saya di bawah. Jika ingin berbagi, nanti saya akan menjelaskan dan menguraikan ya teman-teman. Mohon maaf agak berisik di sini teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga teman-teman bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Semoga teman-teman juga lulus semuanya, amin. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Jika ada salah dan koreksian, silakan klik kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.